Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa kita sebagai manusia itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi tubuh, yang kedua adalah dimensi jiwa, dan yang ketiga adalah dimensi ruh. Dimensi ruh yang disebut dengan rohani, suci, bersih, tak ternoda. Karena manusia yang sejati adalah jiwa. Ketika keluar dari tubuh kita, jiwa akan tetap hidup dan tidak mati. Dia akan mendapatkan rezeki dari Tuhannya, cuma dia tidak ke tempat dan alam yang lain. Di dunia, jiwa berada di dalam tubuh. Ketika dia keluar dari tubuh, maka dia akan pindah ke alam barzakh, dan tubuh kita akan pindah ke alam kubur. Oleh sebab itu, manusia memiliki 2 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani, dan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani itu bisa kita peroleh dengan melakukan ritual ibadah seperti halnya sholat, puasa, zikir, dan lain sebagainya. Itu semua kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan rohani. Sedangkan makan, jalan-jalan, piknik, rekreasi itu untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Orang yang hanya mengurusi kebutuhan jasmani saja dan mengabaikan kebutuhan rohani, maka dia seperti halnya burung yang hanya punya 1 sayap. Dia tidak akan bisa terbang tinggi menuju Tuhannya. Oleh sebab itu, sangat perlu untuk kita syukuri Allah telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya memenuhi kebutuhan rohani yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan sholat. Dalam satu keterangan disebutkan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah sarana bagi seorang yang beriman untuk menuju kepada Tuhannya. Mi'raj artinya adalah naik, menjalin hubungan vertikal, itu disebut dengan mi'raj. Sedangkan Isra adalah menjalin hubungan horizontal. Ini digambarkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhana maha suci Allah yang telah menjalankan. Kata asra itu bukan Nabi berjalan sendiri, tapi dijalankan. Siapa yang dijalankan? Bi'abdihi, hambanya. Allah tidak menyebutkan birasulihi, Allah tidak menyebutkan binabihi, Allah tidak menyebutkan bimuhammadin, tapi Allah menyebutkan bi'abdihi. Ini menunjukkan bahwa pangkat tertinggi dalam kehidupan manusia adalah sebagai seorang hamba, bukan yang lain. Pada waktu kapan Nabi kita dijalankan oleh Allah? Lailan, pada waktu malam. Sehingga di dalam bahasa Arab ada kata saro, ada kata saro. Kalau saro itu maknanya berjalan di waktu malam. Kalau saro
itu maknanya ada hanya berjalan saja. Samaro itu bepergian, tapi kalau saro itu berjalan. Kalau saro rohnya panjang itu berjalan di waktu malam. Yang menarik, Allah memberangkatkan Nabi di waktu malam, startnya dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Tidak dari satu tempat yang umum seperti halnya mall ke mall yang lain, tapi Allah menjalankan Nabi kita dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Ini tujuannya apa? Kita perlu ingat bahwa masjid adalah tempat sujud. Berarti perjalanan yang dialami oleh Nabi itu bukan perjalanan piknik, tapi perjalanan spiritual. Dari satu masjid ke masjid yang lain. Orang kalau ingin rekreasi atau piknik dari satu masjid ke masjid yang lain, dia tidak akan suka. Rata-rata orang itu rekreasi ke pantai, balik tambang, ngeliat, dijalankan dari pantai ngeliat menuju pantai balik tambang, itu piknik. Tapi kalau Nabi kita dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Inilah peristiwa Isra. Tujuannya apa? Tujuannya Allah ingin menunjukkan min ayatina linuriyahu min ayatina. Yang perlu kita pahami, apa yang disebut dengan ayat? Ayat maknanya adalah tanda, dan setiap tanda tidak menunjuk pada dirinya sendiri, tapi tanda selalu menunjuk kepada yang lain. Kalau mendung itu tandanya apa? Akan turun hujan. Mendung tidak menunjuk pada dirinya sendiri kalau saya mendung, tapi mendung menunjukkan pada sesuatu yang lain, yaitu hujan. Alam semesta ini adalah ayat, tanda. Alam semesta ini tidak menunjuk kepada dirinya sendiri, tapi alam semesta ini, wujud alam semesta ini menunjuk pada yang lain. Siapa itu? Yang menciptakan. Sehingga ketika seseorang peka dalam memahami sebuah tanda yang ada di alam semesta, kata Al-Quran, fa'inna tuwallu fasamna wajhu. Yang terbesit di dalam hati kita adalah wajah Allah. Wajah di sini itu, ya, wajah itu adalah sesuatu yang berada di arah depan, itu disebut dengan wajah. Jadi sesuatu yang nampak pertama kali oleh kita ketika melihat teman atau manusia, itu wajahnya. Orang yang pernah membaca tanda-tanda Tuhan, maka dia akan melihat apapun sebagai tanda yang menunjuk pada kekuasaan Allah. Inilah misi Isra. Jadi saya sampai berapa? 40. Ya, 40. Oke. Nanti akan kalau waktu nanti saya cerita. Saya juga sensor pertanyaan. Oke. Itu misi dari Isra. Yang kedua adalah Mi'raj. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah Isra dan Mi'raj itu terjadi dalam satu malam? Menurut pendapat yang paling kuat, Isra dan Mi'raj itu tidak terjadi pada satu malam. Jadi surat Al-Isra ini hanya menjelaskan tentang Isra-nya Nabi, tidak menjelaskan tentang Mi'raj-nya Nabi. Jadi pada waktu malam itu
Nabi hanya Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pulang pagi. Ketika pulang pagi, Nabi cerita kepada masyarakat Mekah, kalau tadi malam saya telah pergi ke Masjidil Aqsa, sehingga masyarakat Mekah jadi geger. Kenapa? Karena itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia dengan jalan kaki, menempuh perjalanan 3 bulan sampai 4 bulan ditempuh dengan onta. Ini peristiwa Isra.